Teman-teman, aku mau tanya, kalian lebih suka analisa paginya dengan bentuk format video atau live? Kalau kalian udah punya jawaban, boleh banget tulis di kolom komen ya, biar ada bahan pertimbangan buat aku. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andi Kristen Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 12 November 2025, hari Rabu. Teman-teman, dari sentimen makroekonomi, hari ini nggak gimana-gimana ya. Secara berita menurutku biasa aja. Ada Fed Chair for Supervision Barr akan speech, kemudian ada Eurogroup meeting juga. Hari ini akan ada pembahasan OPEC meeting, lalu juga ada Fed Waller sama William akan speech ya untuk SEC, sorry, untuk FOMC gitu. Kalau kita lihat dari sentimen ini, menurut saya tidak akan terlalu memberikan signifikan efek untuk market Bitcoin. Sementara itu, kalau kita lihat dari Fear and Greed Index, sementara market masih dalam posisi ketakutan, ada di poin 26, sudah sepanjang 5 hari terakhir, Bitcoin dalam kondisi fear dan extreme fear. Moga-moga ini menjadi sebuah indikasi bagus untuk kita reakumulasi lagi kepada market. Kalau dari posisi inflow, ETF per tanggal 10 November sangat rendah ya teman-teman. Bitcoin spot ETF inflow-nya cuma 1,15 juta US dollar, Ethereum-nya 0, terus Solana ada inflow 6,78 juta US dollar, kemudian Habar ETF 0, dan juga untuk Litecoin ETF itu ada inflow 2,11 juta US dollar. Kecil banget inflow untuk perdagangan kemarin. Oh ya, teman-teman, aku untuk trading itu pakai toko kripto ya, sudah selama 5 tahun terakhir. Karena toko kripto adalah crypto exchange yang sudah legal di Indonesia, sudah terdaftar di Bapepti sama OJK, jadi sudah pasti license-nya aman. Teman-teman di sini juga bisa melakukan staking, sudah tersedia banyak sekali pilihan koin-koin buat teman-teman staking. Jadi kalau teman-teman ada yang lagi nyangkut atau memang lagi pengen invest ya, kalian bisa cek pilihan-pilihan koin yang bisa di staking di toko kripto. Periodenya juga paling lambat itu atau paling sebentar itu 7 hari sampai maksimumnya itu 120 hari. Ada ratusan koin yang disupport di sini. Teman-teman feel free untuk cek di bagian staking dan lakukan staking ya. APR-nya udah yang paling bersaing dan menurutku sangat worth it gitu. Jadi buat yang pengen daftar toko kripto, kalian bisa cek link yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa masukkan kode referral aku juga supaya teman-teman bisa mendapatkan bonus diskon fee trading sampai dengan 30%. Teman-teman bisa dapetin linknya juga di link tree di bawah. Silakan teman-teman untuk cek di menu ini teman-teman. Nah ini toko kripto. Ya, teman-teman bisa klik itu untuk daftar. Toko kripto juga sudah ada di Play Store atau di App Store. Gitu. Jadi informasi lebih lanjut cek di description box. Oke, teman-teman, kita mau lanjut ya membahas kondisi dari market. Yang pertama adalah kondisi liquidity saat ini lumayan seret ya, tapi di saat yang sama crypto mining report sangat bagus. Ada banyak sekali perusahaan mining yang baru aja melaporkan laporan keuntungan mereka. Ada Ionic Digital, kemudian ini juga Thumbs Up Media Corporation, dia juga punya perusahaan yang bekerja sama dengan ASIC Miners, juga sudah cuan ya. Lalu ada CleanSpark, Cenggu Inch, lalu ada Chipper Mining, Iren, lalu Bitdeer, Kanaan Inch, Bitmain, dan juga Aurora Azi Energy. Ini juga bisa dibilang sudah melaporkan laporan keuntungan mereka di industri mining gitu. Masing-masing punya kapasitas mining yang berbeda-beda ya, dan tentu saja perusahaan-perusahaan mining ini sementara ini masih profit gitu. Kondisi sekarang lumayan bagus sih, sebab kalau dari pengalaman aku waktu menjalani bear market di tahun 2022, itu banyak sekali perusahaan miner yang akhirnya tutup pabriknya. Ya, tutup perusahaan miningnya. Kenapa? Karena waktu itu kondisi dari regulasi sangat ketat, kemudian juga dari segi harga Bitcoin sudah turun parah ya karena bear market, dan itu menyebabkan banyak perusahaan mining collapse. Dan saat ini kalau kita lihat apakah ini bear market, dilihat dari indikator miner ini masih survive atau enggak, sejauh ini masih positif. Jadi menurut saya sekarang dilihat dari perspektif ini masih aman sih. Miner masih pada untung juga.
gitu. Kemudian liquidity pattern saat ini menunjukkan bahwa Bitcoin ini berpotensi surge atau naik. Akankah ini akan balik? Nah, ini aku dapat datanya dari CryptoQuant. Dia menggunakan indikator SSR. Ketika indikator ini menunjukkan dalam posisi dip atau di bawah, ini kemungkinan Bitcoin sudah berada di kondisi-kondisi bottom dan siap buat rally ya. Ini analisa menurut Moreno DV gitu. Ini juga indikatornya menunjukkan kondisi Bitcoin/stablecoin reserve ratio, di mana kita terpantau berada di kondisi-kondisi harga dip buat Bitcoin bisa recovery. Ini adalah potensi banget buat teman-teman yang pengen reakumulasi kembali gitu. Tapi tetap harus dilihat technical analisisnya. US Senate passes funding bill as historic shutdown near likely end. Jadi berita terbaru datang dari Senat. Senat sudah meloloskan untuk rancangan undang-undang terkait dengan government shutdown yang sekarang ini sedang dibahas oleh DPR ya, DPR Amerika Serikat, dan juga nanti akan menemukan persetujuan juga dari Donald Trump gitu. Jadi intinya selangkah lagi government shutdown akan segera berakhir karena dari Senat sudah lolos, tinggal dibahas di DPR. Mungkin takes time antara 3 sampai 4 hari untuk dibahas. Setelah itu baru akan ada keputusan. Gitu. Moga-moga jangka pendek kita bisa dapat berita bagus. Lalu terkait dengan perdagangan Cina dan Amerika Serikat. Nah, kabarnya Cina sudah ready ya untuk kembali bekerja sama dengan Amerika Serikat terkait dengan ekspor, terutama terkait dengan barang mentah itu per 1 Desember ya, itu udah mulai bakalan aktif kembali, dan tentu saja pembatasan yang sudah dilakukan sebelumnya ini dapat bisa meredakan ketegangan dari kedua belah pihak. Ekspektasinya adalah manufacture tetap growth, terutama untuk pengembangan alat-alat yang berhubungan dengan chipset. Karena kan Cina ini punya banyak rare earth ya untuk bikin chipset, termasuk juga pembuatan GPU, di mana itu merupakan alat-alat mining. Jadi investor kripto juga sempat khawatir tuh kalau sampai Cina melakukan pembatasan untuk ekspor material berharga mereka itu gitu. Karena otomatis akan bikin alat mining ini makin lama makin langka, makin mahal gitu. Salah satu sentimen yang membuat market sempat negatif juga sih kemarin. Kemudian ada berita baru juga datang dari Binance Lab atau YCI Labs, di mana dia baru aja bekerja sama dengan Renewal Bio ya, sebagai salah satu project yang berhubungan dengan generative medicine. Aku nggak tahu pengobatan regeneratif ini akan menjadi narasi atau enggak untuk pasar kripto, tapi menarik buat diperhatikan ya. Mereka baru aja melakukan invest di tahun ini gitu. Ini nggak berhubungan sama token apapun ya teman-teman. Nah, Uniswap dikabarkan melakukan burning token setelah meluncurkan proposalnya kemarin. Ini adalah tindak lanjut daripada runtutan dari proposal yang sudah dibahas oleh Uniswap Foundation. Dan tentu saja secara long run Uniswap akan berpotensi untuk semakin langka secara token, dengan ekspektasi tentu saja bisa terrealisasi juga pada harganya ke depan. Ternyata tidak hanya Uniswap, Lido Finance atau Lido DAO juga sudah melakukan hal yang serupa. Jadi akan ada token buyback proposal yang akan sedang dibahas dan dilanggengkan ke depan. Dan ini berpotensi banget untuk memperbaiki harga LDO ke depannya. Itu, we will see, teman-teman. Dari data on-chain seperti Hyper Unit Whales baru aja close posisi long-nya. Ini datanya kurang lebih tengah malam tadi ya, teman-teman. Jadi tengah malam tadi dia udah close long position, berarti ada kemungkinan memang in the short term marketnya cenderung korektif. Tapi di saat yang sama juga ada insane accumulation, di mana Whales baru aja borrow Ethereum dan juga withdraw di Binance. Kalau Whales-nya mulai withdraw di Binance, otomatis dia pindahkan ke wallet ya, teman-teman. Nah, ini ada akumulasi yang sedang dilakukan oleh Whales. Kemudian Tom Lee melalui perusahaannya Bitmain juga terus melakukan akumulasi untuk Ethereum. Jadi secara konsisten hampir tiap hari Tom Lee ini terus melakukan akumulasi. Memang Bitmain merupakan proyek yang diciptakan guna untuk menjadikan Ethereum sebagai cadangan reserve mereka.
Lalu ini ada berita juga datang dari Wales ya. Hari berganti, Paus pun berjualan lagi. Orang ini bertahan selama 15 tahun hold Bitcoinnya sampai akhirnya dia memutuskan untuk melakukan likuidasi kemarin. Jadi hampir mendekati, oh sudah nol sih. Dia mengosongkan walletnya teman-teman. Bernama Owen Gunden. Ya itulah. Jadi ada Wales yang sudah jualan. Kemudian DeFi founder who graduate Harvard ya. Ini berita terkait dengan Lighter. Nah, siapa nih yang sudah menunggu kapan Lighter bakalan listing? Ini cukup menarik sih kalau kita melihat dari potensialnya decentralized exchange, terutama dari perpetual. Ya, ini masih sangat hype dibicarakan, di mana orang-orang sempat ke-trigger juga sentimen dari Hyperliquid yang pertama berhasil meluncurkan perpetual DEX yang sangat fantastis, kemudian diikuti juga dengan Aster dan masih banyak proyek-proyek lain yang juga mengikuti jejaknya serupa seperti Lighter. Cuma kita lagi menunggu kapan Lighter bakalan listing. Nah, ngomong-ngomong dengan token listing, ada token yang juga bakalan datang nanti pre-sale-nya yang namanya Monad. Monad ini supply yang dibagikan ke depannya adalah sekitar 7,5% ya. Jadi kering banget supply-nya, cukup menarik. Dia akan ada pre-sale di bulan November ini, tepatnya tanggal 17 November 2025 sampai dengan November tanggal 22. Jadi hari Senin dia pre-sale, tutupnya hari Sabtu. Cuma 5 hari ya. Cuma 5 hari dengan total supply 7,5% saja yang dibagikan. Gitu dengan harga untuk sell price-nya di 0,025 dolar. Gitu. Nah, untuk ikutin ini minimal 1 juta, 1 juta, ya 1 juta rupiah, sekitar $100 lah. Minimal ikutin pre-sale-nya ini sekitar $100. Teman-teman bisa ikutin pre-sale-nya jika teman-teman tertarik dengan project ini. Gitu. Jadi ya The XRP kan sudah ya, tapi belum selesai sih pre-sale-nya. Jadi kalau teman-teman mau ikutan pre-sale-nya, aku udah sediakan juga linknya di kolom deskripsi. Gitu. Jadi ada banyak token-token pre-sale sih yang masih bakalan sangat menarik untuk ke depan. Kemudian ini kondisi dari altcoin saat ini. Sekarang kita akan bahas kondisi dari Bitcoin ya. Oke, kita bahas Bitcoin dari skala panjang karena lagi-lagi saya dapat pertanyaan Bitcoin ini masih uptrend atau tidak, masih bull run atau tidak. Sekarang saya mau ajak teman-teman untuk merimain kembali kondisi dari Bitcoin yang membentuk pola yang namanya ending diagonal. Ini aku ambil dari Elliott Wave Theory, di mana ending diagonal ini terdiri dari 5 wave kenaikan ya. Teman-teman bisa cek polanya di sini di Google. Ending diagonal. Nah, masuk ke bagian gambar. Kita cek gambar yang paling clear, mungkin yang ini ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada wave 1, wave 2, wave 3, wave 4. Dari wave 4 sampai wave 5 ini cukup panjang ya, dia extended wave. Nah, sekarang saya mau ajak teman-teman buat lihat chartnya. Ini Bitcoin di time frame weekly, ingat weekly. Kalau kita lihat dari chartnya, ini adalah wave 1, ini adalah wave 2, ini wave 3, ini wave 4, dan wave 5 kemungkinan akan di atas. Itu. Gimana kita mengujinya? Ini teman-teman bisa lihat, di sini adalah wave 1, 2, 3, 4, 5, confirm wave 1. Terus dia ada koreksi wave 1, 2, 3, confirm wave 2. Nah, terus dari wave 2 ke wave 3 terdiri dari 5 wave kenaikan. Ini adalah wave 1, 2, 3, 4, 5, confirm wave 3. Terus dari wave 3 ke wave 4 ada ABC corrective wave 1, wave 2, wave 3. Ya, selesai. Terus di sini dia ada wave 5. Wave 5 ini kalau kita lihat dari polanya itu ada 3 wave. 3, 3, 3, 3. Gitu. Atau bisa juga 5, 3, 5, 3, 5. Gitu. Tapi kita pakai yang simpelnya aja biar teman-teman juga bisa melihat outlook-nya dengan clear. Oke, dari wave 4 ke wave 5 ada 3 wave kenaikan. Ini kita bisa consider sebagai wave satunya atau wave A. Terus di sini probably adalah wave 1. Oh, kita pakai 5 wave ya, sorry. Kita pakai yang 3 wave aja. Ini adalah wave A, B, C. Agak jauh memang.
Kemudian di sini juga ada wave A, B, C. Terus di sini juga A, B, C. Ini juga sama A, B, C. Ya, dan satu kali lagi harusnya akan bisa A, B, C lagi. Gitu, baru selesai wave 5. Nah, ini yang saya selalu sampaikan ke teman-teman, untuk mencari wave 4 ke wave 5, ini juga terdiri dari 5 wave. Ini adalah wave 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu baru nanti clear, kalau sudah confirm wave 5, baru dia akan bear market. Gitu. Jadi, saya pribadi melihat closing minggu lalu kita bisa dipertahankan di atas MA50, which is itu tanda atau sign Bitcoin ini masih dalam strong momentum untuk dia bullish. Oke. Dengan ekspektasi ketika Bitcoin sudah menyelesaikan fase koreksinya di sini, nanti dia akan pelan-pelan buat recovery. Ya, ada kenaikan lagi untuk menyelesaikan wave 5 di atas, and then ekspektasi kita baru bear market. Itu adalah outlook globalnya untuk Bitcoin. Dengan catatan, kalau Bitcoin sampai close di bawah dari MA50, which is itu di sini, dia breakdown dan dia turun. Nah, di sana kita baru yakin bear market sudah mulai. Tapi selama Bitcoin nanti ada potensi buat mantul, selama weekly close MA50 di time frame weekly-nya masih bisa dipertahankan, kita masih yakin market akan bullish. Itu ya, itu clear banget teman-teman. Nah, sekarang saya mau ajak teman-teman buat melihat jangka pendeknya. Sebab kita melihat ini adalah pola ABC corrective wave pattern. Oke. Nah, sekarang kita fokus di wave B ke wave C di sini ya. Ini aku agak sedikit adjust dikit. Nah, untuk Bitcoin bisa turun ya atau menemukan wave C di bawah sini, kita perlu untuk mengukur wave A ke wave B. Kalau kita lihat dari polanya, ini adalah pola expanded flat correction. Ya, ini A, B, C. Gitu, di mana kondisi wave A di atas daripada wave C. Nah, kita lihat Bitcoin kemarin dapat rejection di kisaran 108. Berarti kita dapat satu clue baru nih. Kalau Bitcoin masih ada opportunity buat turun. Nah, sekarang saya mau ajak teman-teman buat lihat kemana targetnya. Kita bisa pakai Fibonacci retracement, tarik dari wave A ke wave B. Kita akan menemukan beberapa level target ya. Ini aku agak sedikit pasin biar nggak salah. Ya ini sih udah pas. Ya. Kalau teman-teman lihat dari teorinya, wave C itu adalah Fibo 123,6 sampai 161,8 dari wave A ke wave B. Itu ya, itu rumusnya. Nah, kalau kita lihat sekarang, ini adalah Fibo 123,6, yaitu di kisaran area 100, sebenarnya ini 102 sih. Nah ini 102 ya, $102 something, itu adalah Fibo 123,6, sementara ada Fibo 161,8, yaitu di 95. Pertanyaannya adalah, apakah Bitcoin sudah bottom di 102 atau dia masih bisa turun ke 95. Jadi maksudnya level 102 itu ya di kisaran level 98 kemarin gitu. Jadi memang nggak bisa presisi, nggak bisa akurat banget. Tapi pertanyaan kita sama-sama adalah apakah Bitcoin ini sudah menyelesaikan bottom di titik ini atau ternyata dia masih ada opportunity untuk turun lebih dalam lagi. Gitu. Ya. Nah, sekarang saya mau ajak teman-teman buat breakdown hal tersebut dengan lebih spesifik. Ini kan kita pakai time frame daily. Sekarang kita breakdown lagi ke time frame yang lebih kecil. Biar apa? Biar teman-teman bisa punya pandangan yang lebih clear. Nah, saya melihat ini adalah wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, dan wave 5. Setelah itu dia ada ABC corrective wave. ABC corrective wave untuk naik. Kemudian ini juga dia ada penurunan guys. Wave 1, wave 2, wave 3, wave 4. Apakah wave 5 bakalan di bawah daripada wave 3? Bisa jadi. Jawabannya jelas bisa jadi. Gitu. Karena kalau kita melihat dari kondisi sekarang, ini wave 1 ya. Nah, wave 4, kita nggak perlu hitung ekornya. Dengan catatan kita nggak perlu hitung ekornya. Harusnya wave 4 ini belum invalid. Belum overlapping dari wave 1.
gitu. Dalam artian ya kemarin memang Bitcoin ini lagi sial aja, dia kena reject di kisaran level 107. Ya, di sini dia rejectionnya kuat banget, membuat harganya drop. Nah, ini skenario terburuk, teman-teman. Saya harus sampaikan skenario terburuk bukan berarti prediksi ya. Ini teman-teman banyak banget soalnya yang masih baru mengatakan bahwa skenario itu prediksi. Enggak. Ini adalah langkah antisipasi jika sesuatu buruk terjadi, teman-teman at least tahu harus ngapain dan tahu arah Bitcoin ini bakalan kemana. Gitu. Ingat, ini cuma skenario. Jika seandainya skenario ini berjalan, maka untuk mencari wave 4 ke wave 5, Bitcoin perlu 5 wave koreksi lagi. Jadi dalam artian, ini adalah wave 1, wave 2, 3, 4, sampai akhirnya selesai wave 5. Gitu, ini aku izin ganti ya. Oke, kita pakai ini aja. Nah, gitu, itu adalah skenario pertama. Jika seandainya jangka pendek Bitcoin bisa rebound, itu bisa jadi dia lagi naik ke wave 2, and then dia koreksi lagi ke wave 3, wave 4, dan juga wave 5. Baru setelah dia sampai bottom di kisaran target kita tadi dengan Fibonacci retracement di 95, bisa aja Bitcoin baru rebound di area tersebut. Karena wave 5 ini harus di bawah daripada wave 3. Itu skenario worst case, teman-teman. Skenario terburuk. Lalu gimana kalau skenario terbaik terjadi? Atau kita bisa bilang lah kemarin di 98 itu Bitcoin sudah bottoming dan sekarang ready untuk bullish. Nah, kalau seandainya skenario tersebut yang terjadi untuk kedepannya, maka kita perlu buat melihat Bitcoin ini bergerak impulsif. Ini berarti harusnya wave 1, ini wave 2, 3, 4, dan 5. Syaratnya apa? Syaratnya wave 2 di sini nggak boleh balik ke wave 0. Kalau dia sudah balik ke wave 0, berarti kita masuk ke skenario terburuk tadi. Gitu. Artinya Bitcoin masih bisa dip turun sampai 95. Tapi selama wave 2 ini bisa dipertahankan di area sekarang, atau mungkin ya mentok-mentok sampai 100 lah ya, sampai $100, itu kita masih toleransi, bisa aja itu adalah wave 2 dan Bitcoin still prepare untuk kenaikan yang lebih tinggi ke depan. Gitu. Karena memang wave 1 ini sangat sulit untuk dideteksi. Biasanya wave 1 itu paling sulit buat dideteksi, tapi ketika dia udah benar-benar bottoming wave 2 ke wave 3 ini akan lebih gampang. Gitu. Nah, sekarang outlook-nya seperti itu, teman-teman. Jadi intinya gimana? Intinya teman-teman ulang lagi videonya dari awal ya, karena ini bukan pembahasan yang simple, ini pembahasan yang sangat kompleks. Takutnya kalau nanti disingkat-singkat, teman-teman kehilangan makna dari pembahasannya. Gitu. Ya, jadi intinya kita punya dua skenario nih. Either Bitcoin masih bisa turun lagi, bisa juga naik lagi. Kemudian kalau kita lihat juga dari segi teknikal, saat ini Bitcoin lagi ketahan di area support ini ya, teman-teman. Support trendline ini. Jika dia bisa mantul di area support ini, bukan nggak mungkin Bitcoin bisa rebound lagi. Gitu. Tapi kalau reboundnya nggak seberapa tinggi, cuma rebound dikit aja terus dia turun lagi, ya bisa juga seperti itu. Gitu. Tapi ya poinnya dapat ya teman-teman, dalam skala besar kita melihat Bitcoin ini masih koreksi dan ada opportunity cuma koreksi wajar untuk kenaikan berikutnya nanti. Tapi kalau untuk jangka pendeknya, Bitcoin lagi mencari bottom, di mana wave 4 yang sebenarnya. Ini masih tanda tanya besar untuk kita semua. Gitu. Wave 4 dari ini ya, ini kan wave 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini di mana wave 4? Ini yang masih menjadi tanda tanya untuk kita semua. Gitu. Istilahnya gini, kalau teman-teman nggak mau ribet, nggak mau bingung, ya, di area sekarang, area 102 sampai dengan 95.000 itu adalah level ideal buat akumulasi. Karena harganya sudah deeply murah, kemudian market fear, artinya market sudah pada panik jual, sehingga ketika mereka panik, kita harus siap untuk berani, gitu. Jangan ikutan panik, jangan ikutin marketnya yang panik ya. Kemudian dari segi narasi, government shutdown udah mau selesai. Terus apa lagi? Dari The Fed kemungkinan masih bisa rate cut lagi ya sampai bulan Desember nanti. Ini kita coba lihat probability-nya sekarang. Fed Rate Monitor Tools. Untuk bulan Desember probability-nya 61,9% kemungkinan The Fed akan pangkas suku bunga gitu. Jadi masih lebih besar kemungkinan dia pangkas. Meskipun kita perlu data-data makro yang lebih banyak lagi nanti. Gitu. Oke, saya rasa
sekian aja buat pembahasan kali ini. Saya rasa cukup clear untuk outlook dari market. Moga-moga bisa bermanfaat in the short term. Kalau dari feeling saya ya, ini feeling saya ya, kemungkinan bisa ke 95. Gitu. Kemungkinan bisa ke 95. Ini feeling sih. Tapi kalau nanti dia pelan-pelan rebound ya tenang juga sih, market udah pelan-pelan rebound. Karena saya pribadi juga masih pegang barang, saya masih pegang Bitcoin sama Ethereum. Tapi ini disclaimer, bukan ajakan buat teman-teman ikut-ikutan. Tapi at least teman-teman tahu mindsetnya, teman-teman tahu bigger picture-nya seperti apa, dan teman-teman bisa punya plan kalian sendiri. Ya, entah kalian mau hold, kalian mau jual, itu masing-masing. Oke, gitu aja buat pembahasan kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Ya, jika teman-teman punya pertanyaan lain, kita ada komunitas diskusi di Telegram. Teman-teman bisa banget buat cek komunitas Telegram kita. Nanti teman-teman bisa klik ini ya, grup Telegram buat join. Untuk dapetin informasi terupdate juga ada ini, update Bitcoin and altcoin. Ya, silahkan di subscribe. Jadi sekian aja buat video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.